Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Jia Marwah, NPM 104230011, program studi akuntansi. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi bab 3, yaitu mengenai formulir untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam sistem akuntansi, organisasi, formulir, catatan, dan juga laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pengertian dari formulir sendiri atau form yaitu dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Nah, untuk formulir juga dapat disebut sebagai dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi akan direkam ataupun akan didokumentasikan di atas kertas. Ataupun formulir juga bisa disebut sebagai media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Lalu ada beberapa contoh formulir seperti yang pertama itu formulir faktur penjualan, yang kedua formulir jurnal, yang ketiga formulir rekening, buku, jurnal, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis formulir. Yang pertama itu seperti adanya formulir satu set. Nah, jadi di dalam formulir satu set itu merupakan bentuk satu formulir dalam beberapa rangkap, tapi isinya sama. Contohnya seperti faktur penjualan. Yang kedua ada formulir continuous. Nah, formulir continuous ini berbentuk seperti beberapa lembar yang dibatasi oleh perforasi dan dapat disobek bila diperlukan. Nah, contohnya sendiri yaitu seperti printer komputer. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon. Seperti jadi ada beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa karbon itu sendiri. Nah, contohnya seperti tiket pesawat. Dan yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis. Jadi di formulir tinta magnetis ini bisa ataupun dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diinput ke komputer. Lalu yang kelima ada formulir optical character recognition, seperti dalam bentuk angka ataupun huruf yang dapat dibaca oleh alat atau input otomatis yang akan ditransfer ke dalam komputer. Lalu yang selanjutnya itu ada beberapa manfaat ataupun kegunaan dari formulir. Yang pertama untuk menentukan hasil kegiatan, yang kedua untuk menjaga aktiva yang utang perusahaan, yang ketiga untuk memerintahkan suatu pekerjaan, dan yang keempat untuk menyusun rencana kegiatan, penelitian hasil, dan juga penyesuaian rencana. Lalu ada dua penggolongan formulir. Yang pertama menurut sumbernya, dan yang kedua menurut tujuannya. Lalu kemudian selanjutnya ada beberapa informasi yang diperlukan untuk merancang kembali suatu formulir. Yang pertama itu seperti yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, dan yang kedua seperti misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan juga jenis kertas yang akan digunakannya apa. Lalu yang kedua itu yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan juga pencatatan informasi dari formulir tersebut. Lalu yang terakhir ada dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Dokumen sumber merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Lalu sedangkan dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti syahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.